Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkaulah Tuhan kemenangan kami, Tuhan kekuatan kami. Untuk selama-lamanya Engkau adalah Tuhan pengharapan kami. Tuhan, sebentar lagi firman-Mu akan dibagikan Tuhan. Celikanlah mata hati kami, bukalah telinga kami Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 21 sampai dengan 25. Saya bacakan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dia. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kemarin kita mendengar peristiwa pesawat hilang, pesawat Sriwijaya. Bencana demi bencana harus kita lihat dan terpapar di depan mata kita. Kadang kita bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Saat-saat bencana itu datang, orang akan bertanya kepada Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Kadang kita nggak mengerti. Dalam bencana tersebut ada satu keluarga yang mungkin sudah habis. Ada suami, istri, 2 atau 3 anaknya. Kemarin banyak sekali dikirimin video-video tentang peristiwa hilangnya pesawat tersebut. Ada keluarga yang tertawa-tawa, mengucapkan salam perpisahan, sampai jumpa lagi. Dalam sekejap mata tiba-tiba harus menjadi air mata. Kadang kita nggak ngerti loh rencana dan maksud Tuhan seperti apa. Tetapi saya percaya waktu-waktu di bumi kita begitu singkat. Begitu singkat. Kalau kita rewind kehidupan kita dari kecil sampai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu begitu cepatnya. Waktu berlalu seakan-akan mengejar kita. Tapi satu hal yang Tuhan rindu, goal akhir buat anak-anak Tuhan adalah menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Tuhan rindu di dalam Filipi, pengudusan kita setiap hari, setiap kali memahami sebenarnya jati diri kita itu seperti apa. Di dalam kitab Wahyu, Tuhan menjelaskan bahwa jati diri gerejanya adalah bintang-bintang yang siap menerangi bumi ini. Jati diri gereja Tuhan bukan menjadi gereja yang kaya raya, tetapi gereja yang bisa memberikan impact atau dampak, memberikan sebuah solusi bagi banyak orang yang mengalami permasalahan. Gereja yang betul-betul lahir dari hatinya Kristus, yang benar-benar mengasihi dan mencintai jiwa-jiwa tanpa syarat. Gereja yang menyadari bahwa jati dirinya itu begitu unik di hadapan Tuhan, berharga dan bernilai di hadapan Tuhan, dan Tuhan rindu kita menjalankan jati diri gerejanya.
Banyak anak-anak Tuhan kehilangan jati diri. Mereka berusaha untuk menjadi figur-figur idola. Idola musik, idola mungkin aktor, bahkan idola hamba-hamba Tuhan. Kita ingin berbicara seperti hamba Tuhan. Kita ingin bersikap, bahkan bukan kita ingin, tetapi sengaja kita diajarkan, sengaja kita diperlihatkan suatu pencitraan supaya kita menjadi seperti orang itu. Kita dipaparkan sebuah kehidupan yang baik, sempurna, tutur kata yang mempesona, cara bersikap yang luar biasa, yang membuat kita kehilangan sebenarnya identitas kita atau keunikan kita di dalam Kristus Yesus. Sangat mengerikan sekali. Kalau semua gereja Tuhan punya tipikal gaya tertawanya sama. Ha, 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 ha. Gereja akan penuh warna kalau kita mendengar tertawa seperti kuntilanak. Hahaha, gitu ya. Gereja akan berwarna kalau kita mendengar tertawa orang yang menutupi mulutnya ketika tertawa. Gereja itu unik. Gereja itu individu-individu unik. Beberapa puluh tahun yang lalu, ketika saya masih kecil, masih remaja, saya ternyata pernah mencatat pengalaman saya di dalam sebuah buku. Dan Tuhan berbicara kepada saya, Daniel, untuk dicintai tidak perlu menjadi seperti orang lain. Engkau dicintai karena aku mencintai engkau apa adanya. Aku suka tertawa kamu. Aku suka segala sesuatu yang ada di dalam dirimu. Karena engkau adalah berharga di mataku. Tapi walaupun pernah bermimpi demikian, saya seperti kehilangan identitas. Saya berusaha di masa-masa remaja, masa-masa pemuda mencari jati diri dengan menjadi orang lain. Karena saya percaya ketika saya mencari jati diri di dalam diri orang lain akan jauh lebih menerima saya. Dan kalau orang lain menerima saya, Tuhan akan menerima saya. Saya menjadi pribadi ciptaan baru, bukan ciptaan Kristus yang baru. Saya berusaha untuk berbicara sopan. Saya harus berbicara dengan nada yang super lembut. Saya harus berbicara dengan nada-nada tertentu yang saya rasa orang lain tuh menyenangkan. Saya belajar sesuatu yang tidak saya sukai karena demi menyenangkan orang lain dan supaya bisa diterima. Dan itu dilakukan bertahun-tahun terus menerus karena penolakan-penolakan yang pernah terjadi di dalam diri saya. Membuat saya berpikir kalau sebenarnya jati diri saya, karakter saya yang asli itu tidak diterima oleh orang lain. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan ini berbahaya sekali. Kita menjadi tokoh-tokoh idola kita, bisa seperti hamba Tuhan, bisa seperti artis, bisa seperti orang lain yang kita kagumi, dan perlahan tapi pasti kita berusaha menjadikan orang-orang tersebut role model. Apakah itu salah? Alkitab katakan itu salah. Karena gambaran kesempurnaan kita bukan orang lain atau siapapun yang baik, tetapi Kristus. Kristus adalah cahaya kemuliaan Tuhan. Gambaran ilahi yang harus target dan sasaran kita adalah Kristus sendiri, bukan orang lain. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar mempersembahkan persembahan yang hidup tubuhmu, jiwamu, rohmu seperti yang Tuhan inginkan.
Tiap anak punya keunikan masing-masing. Matius punya keunikan, Lukas punya keunikan. Saya percaya Petrus punya keunikan. Dan keunikan itu yang disempurnakan sama Tuhan bukan mengubah pribadinya menjadi pribadi-pribadi yang lain. Petrus yang keras berbicara, temperamental. Yang kalau bicara ndak pikir panjang. Pernah gak kamu bertemu dengan orang-orang? Bicaranya gak pikir panjang. Kamu baru berkata, kemarin aku ketemu resto loh. Oh iya, resto ya. Oh pasti di tempat situ ya. Oh enak memang. Kita sampai bingung padahal kita gak bicara itu. Oh enak memang steaknya. Oh steaknya itu mateng. Oh luar biasa sekali. Kalau dikunyah itu gurih. Padahal kita mau bicara mie. Tapi dia sudah sok tahu duluan ini bicara. Pasti bicara steak. Kadang susah kan? Kita mendapat lawan bicara seperti itu. Mendominasi pembicaraan. Saya sering kali di dalam sebuah pertemuan orang-orang yang dominan mendominasi bicara. Kasihan orang-orang yang di sebelahnya. Karena saya melihat orang ketika berbicara itu seperti kereta tidak bisa stop. Dan saya bisa menyaksikan lawan bicaranya mau mangap, mau buka mulut, nutup mulut lagi. Karena kalah pamor sudahan. Pernah gak kalian alami hal-hal seperti itu? Atau gak mau terima kenyataan? Dan itu yang terjadi. Kita kadang berbicara dengan orang-orang yang super dominan. Kita mangap, dilanjut lagi. Kita mau bicara, dilanjut lagi. Rasanya kesel di dada. Jujur, pernah gak ngalami hal-hal seperti itu? Rasanya sumpek di dada. Ini bicara kok gak mau berhenti dulu gitu ya. Kalau kamu serba tahu, ya ngapain kamu tanya sama saya? Nah, sering kali kita diperhadapkan tipikal orang seperti itu. Tapi kita juga diperhadapkan tipikal orang yang super silent. Malam kudus pun kalah dengan dia. Malam sunyi kalah. Ada pertanyaan, diam. 1000 bahasa. Ketika diceritain sesuatu yang enak. Oh aku kemarin ketemu dengan restoran yang enak loh. Diskonnya 70% ditambah 30% loh. Wow enak banget. Orang itu cool sekali. Santai. Oh ya? Oke. Terus kenapa? Enak gak ketemu orang seperti itu? Ketemu orang cool. Terus kenapa kalau gitu? Kita yang tadinya semangat. Berkobar-kobar, apinya udah gede. Tiba-tiba dipadamkan, seret. Loh, gak excited orang ini. Tapi ketemu juga dengan orang yang barisan pengiya. Ya kan? Steaknya enak loh. Iya, aku suka makan steak. Enak. Ketika temannya berbicara tentang sate, satenya enak loh. Oh iya, aku suka makan sate. Mie-nya enak loh. Iya, suka makan mie. Dia nggak punya jati diri. Kemanapun orang suka, dia pun juga suka. Itu fakta yang ada di lapangan. Tipikal orang itu baru rupa warnanya. Tapi Tuhan suka. Yang perlu diperbaiki adalah ketidakbaikannya. Bukan keunikannya. Petrus kalau bicara, dia akan dominan sekali. Sebentar, saya mau bicara. Dia maju duluan. Setelah itu dia bingung mau bertindak apa. Yang perlu diperbaiki apa? Petrus diberikan hikmat. Kapan dia berbicara keras, kapan dia harus berdiam diri tanpa mengubah identitasnya sebagai Petrus. Mengerti poinnya? Bukan berarti tidak boleh berbicara panjang kali lebar kali tinggi. Boleh. Tetapi Tuhan akan sempurnakan kita. Oh lawan bicaraku mau bicara, oke aku diam dulu. Nggak enak loh bertemu dengan orang-orang yang super dominan. Baru kita mau mau bicara. Dia bicara terus. Dari awal sampai akhir. Pembicaraan yang tidak menyenangkan, tidak berimbang. Karena apa? Kita akan mendengar dia bicara terus. Dia nggak mau dengar kita bicara. Ketika kita mau bicara 2 potong atau 3 potong disela langsung. Nah, kita nggak jadi berbicara. Gitu ya.
Nanti kalau di Rekom, makanya sosialisasi, bicara tuh banyak teman-teman. Gembala-gembala Rekom, belajar ya. Mendominasi sebuah pembicaraan terus menerus tanpa memberikan kesempatan bicara kepada lawan bicara. Itu tidak bagus. Lihat lawan bicara, makanya kalau berbicara, lihat lawan bicaramu. Kalau lawan bicaramu mau mangap, buka mulut, ya kamu bicara apa? Kasih kesempatan. Jangan dia mau mangap langsung kamu kasih ucapan mangapnya tutup. Akibatnya apa? Rasanya nggak jelas. Oh ya sudah. Jadi ketika kita berbicara tidak akan ada tukar pikiran. Kamu dominasi terus. Udahlah kan ujung-ujungnya kamu, keputusan kamu. Teman-teman yang dominan belajar ya. Belajar. Identitas kamu boleh banyak bicara. Tetapi kita belajar menghargai lawan bicara kita. Supaya lawan bicara kita itu dapat kesempatan berbicara. Biasanya orang-orang yang suka menyela dan tidak sabaran. Itu paling tidak suka dengan anak-anak Rekom yang slow motion ngomongnya. Pernah tahu kan anak-anak Rekom yang slow motion ngomongnya? Ayo saya kasih kesempatan bicara. Sampai 1 jam krik krik krik. Krik 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 gelisah gitu ya. Teman-teman Rekomnya udah bercucuran darah. Bercucuran keringat. Kapan selesainya ini? Bicara sepatah jedanya 5 menit. Bicara sepatah jedanya 10 menit. Dan ngomongnya juga tidak beraturan gitu ya. Saya percaya itu besi menajamkan besi. Gembala Rekom yang suka bicara itu akan tersiksa sekali. Saya percaya itu. Tetapi berikan kesempatan bicara. Kalau dia tidak berbicara, bagaimana kita bisa mengerti isi pikirannya terhadap perkembangan-perkembangan Rekom yang kamu miliki. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Konsep di dalam tubuh Kristus adalah respect each other. Belajar menghargai satu sama lain. Tidak mesti ide kita harus dilakukan. Tidak mesti apa yang menjadi di pikiran kita itu adalah yang paling benar, paling sempurna. Enggak. Kita belajar menghargai ide dan karakter orang lain sebagai tubuh Kristus. Lalu berikutnya apa? Ketika seseorang memiliki identitas kalem, lembut, bicara seperlunya saja, tidak apa-apa. Itu tidak dosa. Anda tidak perlu berubah menjadi orang lain yang bicaranya panjang kali lebar kali tinggi menggebu-gebu. Enggak. Identitasmu memang lembut. Identitasmu memang kalem. Tetapi yang perlu kamu rubah adalah esensinya. Apakah dengan kelembutan kamu, kelemah lembutan bertutur kata kamu bisa memberkati orang lain? Tidak. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tubuh Kristus penuh dengan warna-warni. Gereja akan menjadi pelangi yang indah ketika warna-warni itu ada di dalam gerejanya. Gereja tidak akan menjadi indah lagi kalau sewarna atau senada semua. Itulah keunikan tubuh Kristus. Petrus yang menggebu-gebu sedikit temperamental. Yohanes yang begitu lembut tutur katanya. Ada Markus, ada Yudas Iskariot yang sedikit-sedikit duit. Kalau Yudas Iskariot ada di Rekom, dikit-dikit dia akan penagih duit. Mana? Tadi katanya urunan, mana? Dia penagih yang baik. Loh, Yudas Iskariot dia adalah orang yang baik sebelum kena dosa. Banyak orang yang berkata, Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus gara-gara di bendahara. Salah. Kalau gitu tidak ada yang mau jadi bendahara. Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus karena hatinya tidak murni. Bukan soal bendaharanya. Ketika ada bendahara Rekom nagih duit ya wajar. Tidak apa-apa. Itu indah. Itu warna di dalam tubuh Kristus. Kalau tidak ada yang nagihin duit. Nagihin apa ya. Kemarin kita janjian kan yang ulang tahun itu kita kasih hadiah tali sepatu kan. Tali sepatu kan sekitar 5.000 perak.
Oke, kita urunan dong 500 rupiahan. Itu bagian bendahara. Bendahara pasti orangnya gak sungkanan, amin. Gak sungkanan. Dia akan berkata, bayar kita sudah janjian Memang naturnya dia bendahara. Memang jati dirinya dia bendahara. Tapi coba kalau bendahara dikasih ke orang yang ngeslow. Ditagih. Kamu mau ngomong apa ya? Tidak jadi, tak tomboki dewek. Pernah enggak? Jangan jadikan orang-orang yang super silent bendahara. Dia akan menderita. Karena ketika dia diperhadapkan di dalam pimpinan atau pertanggungjawaban koordinator. Kok uangnya tekor? Enggak wis. Pakai uangnya sendiri ditombokin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, engkau berharga di mata Tuhan. Apapun jati dirimu, kamu suka tertawa lepas sampai gigi palsumu keluar. Kamu suka tertawa yang tadinya matanya besar bulat menjadi satu garis kalau tertawa. Sah-sah saja. Engkau tidak perlu meniru tertawa orang lain dengan ditutupin wajahnya, ditutupin bibirnya, tertawa lepas. Saya pernah punya seorang teman yang belajar meniru orang lain. Padahal tertawanya lepas. Kalau sekarang tertawa ditutupi. Kalau cowok tertawa ditutupi, coba cowok. Kalau tertawa engkau ditutupi. Ngeri saudaraku. Kita menjadi pribadi yang disayangi Tuhan karena kita melakukan kerinduan Tuhan. Tetapi kalaupun kita tidak melakukan kerinduan Tuhan, kita pun tetap dicintai Tuhan. Engkau dicintai bukan berapa banyak hasil yang kau berikan. Engkau dicintai karena kasih Tuhan atasmu cukup dan sempurna. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Ia yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Engkau dicintai, jati dirimu seperti apa engkau dicintai. Lalu apa yang harus kita lakukan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Banyak orang yang ingin bunuh diri. Banyak orang yang tidak suka bosan hidup. Karena ia melihat sisi yang buruk terus di dalam kehidupannya. Saya dulu adalah pribadi yang selalu melihat keburukan orang, keburukan diri daripada kebaikan orang atau kebaikan diri. Selalu kacamatanya adalah kacamata yang buruk, curiga, dendam. Tetapi ketika Kristus mengubah hidup saya diberikan kacamata yang baru. Saya bersyukur memiliki keluarga yang indah. Saya bersyukur memiliki anak-anak rohani yang luar biasa. Saudara-saudara rohani, sahabat-sahabat rohani. Saya mensyukuri segala perkara. Kemarin malam ketika saya doa. Saya berkata betapa bersyukurnya Tuhan. Saya diperadakan di tempat ini. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Saya bersyukur. Tetapi ketika saya yang lama melihat sebuah kehidupan, saya melihat kenapa? Kenapa saya dilahirkan di sebuah keluarga yang tidak kaya? Kenapa? Dan akhirnya saya berpikir bahwa hidup itu masalah. Mati adalah keuntungan. Karena kita tidak bisa melihat sisi-sisi kebaikan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita lihat tahun lalu, kalau kita lihat dengan kacamata yang sudah diperbarui oleh Tuhan, betapa bersyukurnya kita. Setahun pandemi, kita melewatinya, kita tidak kekurangan makan, kita dipeliharanya,
Tuhan tidak membuat kita semakin jatuh, tetapi Tuhan menjagai kita. Ada yang diizinkan Tuhan jatuh, tetapi menemukan kebaikan-kebaikan di atas kejatuhannya itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kacamata bersyukur kita itu lebih penting daripada semuanya. Kacamata bersyukur kita itu seperti terang di atas gantang. Kalau kita sering bersyukur, kita bisa melihat segala sudut dengan kebaikan Tuhan. Kadang kita nggak tahu kenapa pesawat harus jatuh. Kenapa Tuhan merenggut semua kehidupan orang dalam seketika dan membuat orang bersedih. Kacamata kita berkata itu buruk. Tetapi kacamata Tuhan, aku tahu yang terbaik. Loh, corona kok yang terbaik. Pesawat jatuh kok yang terbaik. Tapi Tuhan punya kacamata yang sangat-sangat berbeda dengan kacamata kita. Ia tahu ke depan. Ia tahu 20 tahun lagi terjadi apa. Ia tahu 30 tahun lagi terjadi apa. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang melihat ke depan. Seringkali kita merasa Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan pisahkan kehidupan orang? Tapi kita melihatnya dari kacamata kebaikan manusia. Bukan kacamata Tuhan yang berdaulat penuh. Dan aku tahu yang terbaik buat masa depanmu. Kita berpikir bahwa bumi ini adalah goal kita. Padahal goal kita adalah surga. Goal kita adalah sebuah bumi baru yang Tuhan janjikan kepada kisah para rasul. Yang kepada rasul-rasulnya bahwa aku akan tinggal ke surga. Menyediakan segala sesuatu bagimu sampai masa kesudahannya. Haleluya. Saya percaya goal kita bukan di bumi. Goal kita di surga. Lalu di bumi ini adalah tempat apa? Firman Tuhan berkata di bumi ini kamu punya sebuah tujuan menjadi gereja yang ditaruh di atas kaki Dian. Yang artinya apa? Gereja yang menjadi dampak yang luar biasa. Menjadikan jemaat menjadi bintang-bintang Tuhan yang bersinar dimanapun mereka berada. Menjadi gereja yang dinamis, gereja yang hidup. Gereja yang berbuat sesuatu buat bangsa dan negara ini. Gereja yang bangkit. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan punya kerinduan yang besar buat gerejanya. Bukan gereja yang memperkaya diri, bukan gereja yang menggemukkan diri, tetapi gereja yang menjadi perpanjangan cahaya Kristus dari sorga. Yang orang ketika melihat kita, melihat Bapa di sorga. Ketika orang melihat kita, melihat Bapa di sorga. Tuhan rindu gereja yang hidup. Gereja yang betul-betul menjadi saksi yang hidup dan berkat yang mulia. Goal kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa? Menjadi terang dunia. Terang itu tidak bisa ditaruh di atas gantang. Nggak bisa. Di bawah gantang nggak bisa. Terang itu harus diletakkan di kaki Dian. Kaki Dian adalah lampu penerang. Saya percaya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun ini pasti ada maksud, rencana dan tuntunan Tuhan. Banyak yang berkata antikristus itu tidak akan ada. Loh, nubuatan Tuhan tidak pernah salah loh. Antikristus pasti ada. Antikristus adalah sebuah sistem pemerintahan dunia yang mengatur segala sesuatu. Yang menyelidiki segala sesuatu. Yang membuat kita kalau tidak ikut sistem itu
tidak bisa melakukan apa-apa. Itu salah satu ciri daripada antikristus. Yang kedua, banyak orang yang logika akal sehat nyinyirin. Tidak ada itu angkatan 666 itu. Itu tidak ada. Mereka ngakunya percaya kepada Alkitab, tetapi mereka nggak mengingkari kekuatannya bahwa angkatan 666 itu pasti ada. Banyak konten-konten rohani, ketika ada hamba-hamba Tuhan memperingatkan tentang antikristus, itu dibuat konten, dibully habis-habisan, mana ada antikristus seperti itu. Mereka katanya percaya Alkitab. Mereka katanya percaya juga kedatangan Tuhan. Tapi mereka tidak percaya apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Tetapi sementara ekstrim yang lain terlalu melebih-lebihkan segala sesuatu. Dikit-dikit antikristus. Vaksin katanya ada barcode-nya. Bagaimana bisa cairan berisi kode-kode barcode itu bagaimana bisa? Malu saya belajar. Saya nggak nguasai konsep kayak gitu. Ada yang menciptakan isu bahwa vaksin itu nanti cairannya bisa bentuk angka 666. Wah itu orang nggak sehat. Orang nggak sehat itu. Jadi ada dua ekstrim. Satu berkata nggak ada lah gitu-gitu. Yang satu terlalu melebih-lebihkan. Yang menyebabkan jemaat jadi fobia. Belanja di pasar. Gitu ya. Nanti sayur pun akan dicekin. Ada 666-nya enggak ya. Belanja di supermarket enggak jadi. Kenapa? Karena di plastik sayur itu ada barcode-nya. Serba ketakutan. Tuhan tidak mau ke kiri dan ke kanan. Tuhan mau kita seperti firman-Nya. Tapi akhir zaman pasti terjadi enggak? Pasti terjadi. Bumi ini pasti musnah enggak? Pasti musnah. Dan Alkitab sedang dalam penggenapannya menuju kitab Wahyu. Oh dahsyat sekali. Saya cuma minta kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Siap sedialah. Karena hari Tuhan itu seperti pencuri. Engkau tidak tahu. Bumi akan bergoncang. Bumi, planet kita ini pasti selama-lamanya subur tidak? Belum tentu. Venus dan Mars. Ahli-ahli berkata, Venus dan Mars mungkin bumi masa lalu. Yang dulunya ada air, yang dulunya ada mungkin subur. Tetapi karena perubahan waktu dan perubahan zaman menjadi iklimnya sangat-sangat keras. Bumi masa akan datang mungkin seperti Mars masa sekarang. Dan bumi sedang hancur. Dan bumi sedang menuju ke titik akhirnya. Bagaimana titik akhir bumi? Alkitab sudah menubuatkan. Matahari tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Kenapa? Ketika matahari berusia tua. Saya percaya suatu saat bulan akan menjadi darah. Mungkin itu karena matahari yang berusia sudah tua. Tapi ketika dia sudah tua, panasnya hilang enggak. Dia akan semakin panas. Mengeluarkan karena akan meledakkan diri. Dan bumi ketika matahari meledak, kita mah butiran debu. Bukan kita, bumi mah butiran debu. Dan segala sesuatu berlalu. Saya tidak takut-takutin Anda. Tetapi masa depan Anda bukan di bumi. Masa depan Anda di sebuah tempat yang Tuhan sediakan buat saya dan Anda. Dan semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Goal kita di surga. Goal kita di sebuah tempat yang disediakan oleh Tuhan. Oleh karena itu di bumi adalah bayangan surga. Gereja harusnya menjadi bayangan surga.
Perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Perjanjian lama adalah sebuah bayang-bayang peristiwa nubuatan terhadap perjanjian baru akan kedatangan Tuhan. Perjanjian lama tidak bisa terpisahkan di dalam perjanjian baru. Oleh karena itu bumi yang lama tidak akan bisa dipisahkan dengan bumi yang baru. Kelak kita akan bersama-sama di sebuah tempat keabadian. Cerita Anda tidak akan berakhir dengan sia-sia. Ada sebuah cerita baru yang Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Tempat itu dari kecil saya diajarkan tidak ada air mata. Tidak ada air mata. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Tidak ada ketakutan akan hari depan lagi karena di sana Kristus yang akan memimpin, Kristus yang akan memerintah. Dan percayalah, Alkitab sedang membuktikan dirinya sendiri. Alkitab tidak pernah salah. Alkitab sedang membuktikan dirinya sendiri. 20 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Di dalam sebuah peristiwa doa. Di dalam sebuah peristiwa mimpi. Yang mungkin saya sendiri tidak tahu, tidak sadari. Tetapi dicatat di dalam buku. Akan datang pada masa-masa seperti ini. Syukur kepada Tuhan. Jemaat menjadi lebih siap. Akan datang pada masa-masa sukar. Akan datang di mana masa-masa bumi ini akan diterpa begitu banyak virus, begitu banyak bakteri. Kau pikir bahwa virus COVID ini adalah akhir dari semua virus? Banyak orang yang berkata, ini baru permulaan. Karena apa? Alkitab mencatat yang mengenakan tanda itu akan muncul bisul-bisul di seluruh kujur tubuhnya. Kalau saya sedikit mengerti tentang kesehatan, menderita alergi yang super parah. Ini baru permulaan. Tetapi ini adalah sebuah peringatan buat umat Tuhan di akhir zaman ini. Betapa suci dan kudusnya harus hidup. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah cahaya Tuhan. Bersaksilah sembari engkau diberi kesempatan bersaksi. Hidupmu bukan berbicara talk about you and your family. Your life is about Christ. Hidupmu adalah tentang Kristus dan tentang Kristus dan tentang Kristus. Kristus adalah menjadi panutan kita, bos kita. Kalau bahasa kerennya sekarang, Kristus adalah biosku. Kristus adalah segala-galanya. Kristus adalah center dari kehidupan kita. Kristus adalah center dari pemberitaan firman. Kristus adalah center dari segala-galanya. Welcome to the last day. Kita hidup di akhir zaman. Kita persiapkan adik-adik rohani kita. Kita persiapkan anak-anak rohani kita. Cicit-cicit, buyut-buyut rohani kita. Untuk menghadapi akhir zaman. Waktu kecil, guru sekolah minggu saya selalu berkata. Saya masih tahu. Ketika guru sekolah minggu itu berkata. Nanti akan tiba ya zamannya. Kamu disuruh untuk mengaku Kristus atau tidak. Yang mengaku Kristus sebagai Tuhan nanti lehernya akan dipotong. Tapi jangan takut. Detik itu juga kamu masuk di dalam kerajaan surga. Waktu saya sekolah minggu loh udah pernah dengar cerita seperti itu. Dan ketika saya besar. Saya melihat guru sekolah minggu ke saya. Walaupun dari aliran Protestan. Sedang menubuatkan sesuatu. Sedang berbicara tentang last day. Saya diberkati dengan guru-guru sekolah minggu itu. Karena saya melihat saksi hidup
bahwa bumi sedang menggenapi sebuah peristiwa yang namanya wahyu. Luar biasa. Akan ada waktunya. Tuhan berkata bukan, aku akan memisahkan anak dari orang tuanya. Aku akan memisahkan mungkin kakak dari adiknya. Aku akan membawa pemisahan itu. Oh, mengejutkan sekali. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan? Jadilah gereja yang Tuhan rindukan di Alkitab. Gereja yang menjadi terang. Gereja yang menjadi dampak. Gereja yang menjadi saksi-saksi Kristus. Lalu untuk pribadi-pribadi Tuhan ingin apa? Tuhan ingin kita menjadi sebuah jemaat yang kudus, tidak bercacat, bercela di hadapannya. Itu goal kita. Banyak orang Kristen jadi-jadian. Jangan terlalu curhat itu, jangan terlalu berlebih-lebihan. Banyak orang ya pengalaman. Saya pernah baca artikel. Seorang pria, seorang wanita curhat pengalaman masa lalunya. Pernah kumpul kebo, pernah berzina. 90% itu akan dimanfaatkan sama cowok berikutnya. Saya pernah baca survei itu. Tutup lembaran baru. Tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Saya pernah salah, gak usah detil-detil. Saya pernah hidup tidak kudus. Karena bagi cowok yang kebetulan ketemu cowok yang brengsek dalam tanda kutip. Dia akan pingin niduri kamu. Oh, kamu masa lalunya wanita muda. Aku akan tiduri kamu. Aku akan mendapat manfaat dari situ. Toh kamu sudah pernah ditiduri kan? Jangan bodoh. Hati-hati. Bagi sidang jemaat, hati-hati. Dunia itu jahat sekali. Itu bukan pengakuan dosa. Itu cerita porno yang dibungkus pengakuan dosa. Apalagi kalau ceritanya super detail. Itu bukan curhat malam. Itu pengakuan dosa. Bukan. Itu cerita porno yang menaikkan hasrat orang. Tapi kamu bungkus dengan pengakuan dosa. Ketika kau di dalam Kristus dan bertobat, selesai. Yang lama sudah selesai. Yang akan datang akan menjadi milikmu. Selesai cerita semua kehidupanmu yang lama. Kamu sudah ditebus oleh darah Yesus. Dan darah itu begitu mahal. Jadi jangan pernah bercerita A sampai Z sedemikian dramatis dan detailnya. Itu bukan cerita. Itu bukan sharing, itu cerita porno dibungkus dengan embel-embel rohani. Bagi orang-orang yang mau hidup benar. Kalau kau bertemu dengan seseorang, masa lalumu buruk, kamu tinggal bilang, masa laluku sangat buruk. Cowok biasanya kepingin detil. Seberapa buruk? Lalu kamu cerita, aku pernah di hotel A. B, C, D, E. Oh, kamu itu mau cerita porno apa? Kamu cuma berkata, aku udah gak benar, aku udah gak kudus di masa lalu, selesai. You mau terima aku sudah, you gak mau terima aku gak apa-apa. Karena Kristus akan terima aku. Selesai. Gak perlu ditetilin. Dan ketika saya baca survei itu, mengerikan. Harusnya cowok-cowok yang menjadi pelindung. Tetapi menjadi pencemar. Cowok-cowok yang harus guardian. Melindungi. Tetapi malah mencemarkan. Mengerikan. Mengerikan sekali. Kamu pikir karakter itu akan selesai waktu orang nikah? Enggak. Imajinasinya masih main. Imajinasinya masih liar. Belum ditundukkan oleh darah Yesus. Oleh karena itu, barang siapa di dalam dia adalah new creation. Baru men, ciptaan baru.
Tidak ada lagi karakter yang lama. Ketika mendengar cerita itu dia akan berkata stop, jangan cerita lagi. Aku gak bisa, aku gak tahan dengan cerita-cerita seperti itu. Aku menerima kamu. Hidupmu berharga di mata Tuhan, selesai. Anda mengerti poin saya? Pikiran itu jahat. Pikiran itu menipu. Pikiran itu suka hal yang busuk-busuk. Gosip, kepo. Saya pernah mencatat di buku harian saya. Ada orang yang bicarain kakak rohani saya. Saya langsung bicara sama orang itu. Stop berbicara buruk. Manusia gak ada yang sempurna. Tapi saya melihat dia di dalam proses dipulihkan oleh Tuhan. Stop! Iblis malu. Tapi ketika kita berbicara. Kakak rohaniku gini-gini. Gayung bersambut. Kita juga orangnya seperti itu. Oh iya betul gitu. Oh kita bukan ciptaan baru. Kita covernya saja ciptaan baru. Tapi sesungguhnya kita masih hidup dalam manusia yang lama. Ketika kita mendengar pembicaraan, saya nggak tahan dengan pembicaraan yang busuk-busuk. Saya nggak tahan. Ketika ada keluarga bicara gosip, saya bilang stop lah. Setiap orang punya dominan. Setiap orang punya masa lalu. Tetapi cerita masa lalu kita berdoa Tuhan pulihkan. Kita punya masa depan bersama Kristus Yesus. Stop jelekin orang lain. Stop berbicara buruk tentang orang lain. Karena kita pun tidak lebih baik dari orang itu. Setiap orang punya gelanggang pertandingan sendiri. Dan kita harus memenangkan gelanggang pertandingan iman kita. Untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur. Begitu banyak pasangan-pasangan baru, pasangan-pasangan muda. Hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam terang ilahi. Berlomba di dalam perlombaan imanmu. Sehingga dunia dipermalukan. Karena apa? Karena mereka melihat Kristus di dalam diri kamu. Mereka melihat masa lalumu yang gelap. Menuju di dalam terangnya yang ajaib. Bersama-sama di dalam Kristus. Dalam kekudusan demi kekudusan. Kemuliaan demi kemuliaan. Cowok-cowok stop berkata, bahasa tubuhku adalah memeluk, bahasa tubuhku adalah memegang. Itu bukan bahasa tubuh, itu bahasa manusia lama. Tapi bahasamu adalah kasih, kebenaran, kekudusan. Laki-laki, kita belajar jadi pelindung. Kita ini rentan loh sama dosa. Anda pikir saya malaikat? Enggak. Saya sangat mungkin jatuh. Mudah jatuh. Sekali saya melepas pegangan dari Tuhan saya. Selesai hidup saya. Oleh karena itu saya cuma berkata pegang tanganku terus. Genggam jemariku terus. Aku gak bisa Tuhan. Aku gak bisa. Sedetik tanpa Engkau. Aku pasti buat dosa. Aku gak bisa hidup tanpamu. Karena dosa itu begitu kuat. Dosa itu begitu jahat yang bisa menaklukkan cuma Kristus. Jangan sekali-kali engkau berusaha dengan perbuatan baikmu. Dengan logika akal sehatmu. Dengan semua kemampuan dirimu melawan dosa. Kamu tidak akan pernah bisa. Karena dosa yang bisa mengalahkan. Hanyalah Kristus semata. Lalu apa yang kita lakukan? Pegang tangan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan rindu keluarga-keluarga ilahi. Tuhan rindu keluarga-keluarga yang kudus. Tuhan rindu anak-anak perjanjian. Tuhan rindu anak-anak yang kudus. Haleluya. Kita berlomba dalam perlombaan yang iman. Saya rindu hidupmu jadi saksi. Hidup saya jadi saksi. Bersyukur. Pertama-tama Tuhan rindu kita jadi apa? Jadi imamat yang kudus, bangsa yang kudus. Menjadi umat yang tidak bercacat bercela. Tuhan rindu gereja yang menjadi bintang-bintang yang bersinar. Lalu apa yang harus kita lakukan di bumi yang sementara ini? Menjadi terang Kristus. Terang itu tidak ditaruh di bawah gantang. Terang itu ditaruh di dalam kaki Dian, pelitanya Tuhan, persembahannya Tuhan. Dan kita menjadi saksi. Hidup. Dan yang terakhir. Jangan pernah berkata sama Tuhan, Tuhan tidak adil.
keadilan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Dia adalah Tuhan. Selama-lamanya dia Tuhan. Dan selama-lamanya kita manusia. Tuhan tidak pernah salah. Kenapa saya dilahirkan di dalam keluarga miskin? Kenapa yang lain di dalam keluarga kaya? Kenapa? Daripada kita berkata kenapa, mari hari ini kita berkata bersama-sama, apa kerinduanmu Tuhan? Ketika engkau lahirkan aku di keluarga seperti ini, apa kerinduanmu? Pepatah dari negeri lain berkata, Tuhan, ini enggak di Alkitab ya, tetapi menarik, ada yang mirip. Tuhan mengirimkan, memberikan anak-anak. Tuhan akan mengirimkan satu, kalau bisa semuanya anak, untuk memutuskan garis kemiskinan. Pepatah itu enggak punya nilai rohani. Tetapi tiba-tiba saya menjadi sinkron dengan pikiran seperti ini. Tuhan mengutus kita di dalam sebuah keluarga. Ada rencana ilahi di balik semuanya itu. Amin. Amin. Akhir zaman sudah tiba. Kita di akhir zaman. Saya tidak akan berkhotbah pengangkatan kapan, tanggal berapa. Saya bukan kepo dengan pengangkatan. Kalau kita tahu, terus gimana gitu? Terus bisa apa gitu? Ya udah bisa apa-apa. Tapi bersiap sedia. Karena terompet sangkakala itu bisa berbunyi kapan saja dan di mana saja. Dia akan meniupkan terompetnya. Dan ketika waktu itu terjadi, sudah tidak ada kesempatan lagi. Hidup. Kita menyangkali diri. Kita pikul salib. Kita menjadi serupa dengan arahan Kristus. Oh, menjadi jemaat impiannya Tuhan. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berlomba di dalam perlombaan iman kita. Dan iman kita didapati Tuhan tidak bercacat bercela di hadapan Dia. Hari-hari akhir di depan mata. Bumi tidak ada kepastian siapa yang bilang pasti. Orang invest emas bisa turun, invest saham bisa naik turun. Tidak ada yang pasti. Satu hal yang pasti. Engkau dan saya, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan itu yang pasti. Bumi mendekati akhir. Ini bukan permulaan. Kalian akan mendengar deru perang, hai anak-anakku. Kamu akan mendengar berita-berita buruk di kiri kananmu. Kamu akan mendapatkan wabah penyakit. Mengalami sebuah peristiwa penyakit yang mungkin lebih besar daripada COVID ini. Tetapi saya katakan dengan kebenaran firman Tuhan. Iman kita tetap teguh di hadapan Tuhan kita. Seperti guru sekolah minggu saya pernah mengajarkan kepada saya ajarkan kepada Anda. Jikalau suatu hari kita akan tiba di masa penggenapan Alkitab. Kita disuruh untuk mengingkari iman percaya kita. Berikan leher. 1 detik kemudian masuk di dalam kerajaan surga. Kita jangan pernah mengingkari iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Karena besar upah yang akan menanti. Gereja, ayo kita jadi gereja yang hidup. Di dalam masa-masa sukar, ekonomi buruk, mungkin ada yang tambah diberkati ya. Karena usahanya bertepatan dengan sejaran dengan iklim pandemi ini. Sehingga diberkati luar biasa, puji Tuhan. Ada yang tidak diberkati seperti yang diharapkan, puji Tuhan. Ada yang menurun, puji Tuhan. Karena dalam segala perkara, aku akan mengucap syukur kepada Tuhanku dan Allahku. Dia adalah gunung batu kita, dia adalah kekuatan kita. Dia gak akan pernah membuat engkau tergeletak, percaya deh. Tahun ini kita berjalan di dalam Roh Kudus. Banyak orang yang berkata seperti ini, saya kadang sedih. Ketika orang sedang promosiin bukit doa.
dijadikan sebuah konten, dibully habis-habisan. Doa kan bisa di mana saja. Kok harus ke bukit doa? Gak pernah baca Alkitab. Tuhan Yesus pagi-pagi buta menyendiri. Pembuli-pembuli itu ketika dia ada di zaman Tuhan Yesus. Dia pun orang yang akan melempari Tuhan Yesus dengan batu. Karena apa? Karena Yesus diciptakan menurut pikirannya dia. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan itu kasih. Jangan seperti Petrus, dikit-dikit merasa orang lain tidak mengerti Yesus. Tapi Yesus berkata ada iblis di hatimu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ayo taruh terangmu di atas kaki Dian Tuhan. Kau akan bersinar. Tahun ini kita berjalan di dalam Roh Kudus, pemain musik bisa maju ke depan, kita berjalan di dalam Roh Kudus. Oh berarti tahun yang lalu tidak berjalan dengan Roh Kudus. Ya berjalan di dalam Roh Kudus lah. Tahun-tahun ini, tahun-tahun lalu, tahun-tahun depan kita berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama Roh Kudus. Kita tahu goal kita. Di pertengahan tahun ini. Jikalau engkau mendengar berita malapetaka besar. Jadi ketika engkau mengalami sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Jangan takut. Ketika sekelilingmu mengalami hal-hal yang buruk. Jangan takut. Karena apa? Tuhan akan memegang tangan kita. Menuju tanah perjanjian. Sidang jemaat di kota masing-masing. Di cabang masing-masing, di rumah masing-masing kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya. Kau baik Tuhan, kau baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Apa yang kita alami ini mungkin kita gak akan ngerti. Tapi percayalah, tangan Tuhan sedang merenda sebuah karya yang agung dan mulia. Kalau engkau gak bisa melihat apa yang sedang direnda Tuhan. Jangan sedih. Tapi percaya sama dia. Dia sedang merendahkan suatu karya yang agung dan mulia. Buat engkau dan saya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda. Suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kita alami, kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu.
Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kita percaya Tuhanku Tak akan memberi ular beracun. itu yang saya percaya. Ada yang minta roti, satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenggang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percayalah apa yang kita alami selama ini kadang mungkin kita nggak ngerti, tapi Tuhan sedang berkarya di dalam kehidupan kita dengan kacamata dari Tuhan. Tuhan melihat ke depan, Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Kita percaya, kita percaya. Aku percaya Tuhan. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me in all of my life. I can't do anything without your love. Just stand by me. Hold my hand and set me free. Stand by me. Kita angkat tangan bersama-sama. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me in all of my life. I can't do anything without your love. Just stand by me. Hold my hand and set me free. When the darkness side come into my life, let my soul bless your holy name. Even scary
your shoulder to lead me on. Stand by me. Stand by me, Lord. Stand by me. Stand by me in all of My life, I can't do anything without your love. Just stand by me. hold my hand. Hold my hand and set me free. Let the darkness side come into my life. Let my soul bless your holy name. Even scary part, hurt my broken heart. Just show me your perforated hand and give me your shoulder to lead me on. Let the darkness side come into my life. Let my soul bless your holy name. Even scary part, Hurt my broken heart. Just show me your perforated hand and give me your shoulder to lead me on. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, berhenti menjadi orang lain. Jadilah dirimu sendiri dengan segala keunikanmu di dalam Tuhan. Dan keunikanmu itu akan terus-menerus dikuduskan oleh Tuhan untuk mendapatkan gambaran akhir yang ilahi. Tidak perlu menjadi orang lain untuk dicintai Tuhan. Tuhan sudah mencintaimu. Tuhan tidak perlu apapun di dalam dirimu untuk supaya engkau dicintai. Tuhan sudah mencintai engkau apa adanya. Tapi yang Tuhan rindu adalah pengudusan kita dari hari lepas hari. Semakin serupa dengan Kristus, Sang Guru Agung kita. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Putra, Sang Roh Kudus. Karena engkau jemaat rasuli, ramani dan rajari, dari tanganmu lah kunci-kunci berkat telah diberikan. Dari tanganmu lah kunci-kunci kemenangan telah dinyatakan. Pergi, jadikan semua bangsa murid Kristus, baptis mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus akan menyertai kita. Bukan hanya sekarang, tapi selama-lamanya. Sampai dengan akhir zaman. Sampai dengan kedatangan Tuhan. Dan sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati Tuhan, yang percaya dengan pemeliharaan dari Tuhan, kita sama-sama katakan amin.